Halo guys, di sini aku Muhammad Jaludin Rami dengan NRP 5031251042 ingin mempresentasikan tentang tugas besar akuntansi finansial, yaitu tentang pencatatan laporan keuangan UMKM. Dan judul di sini adalah laporan keuangan UMKM Cinta Laundry yang dibuat oleh kelompok Akvinde. Dan di sini saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok yang berkontribusi. Yang pertama adalah Nadine Zahra Sahira, dan kedua ada Satria Budi Wibawa, dan yang ketiga ada Muhammad Noval Rifki, yang keempat ada Muhammad Jaludin Rami, dan yang kelima ada Anak Agung Gede Arista Marcelo, dan yang terakhir ada Natalia Erika. Dan di sini saya akan membacakan table of content. Yang pertama adalah saya akan membacakan tentang informasi UMKM, neraca awal, transaksi umum, jurnal umum, ringkasan buku besar, transaksi penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca saldo, jurnal penutup, dan bukti transaksi. Dan di sini saya akan membacakan tentang informasi UMKM Laundry Cinta. Laundry Cinta adalah sebuah usaha yang menyediakan berbagai layanan jasa pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian. Usaha ini menawarkan beragam layanan seperti laundry kiloan, laundry satuan untuk barang-barang khusus seperti karpet, boneka, dan sepatu, dan layanan antar jemput, dan paket ekspres untuk pelanggan yang membutuhkan kecepatan ekstra. Berikutnya, di sini saya akan membacakan neraca awal. Dan yang pertama yang saya akan bacakan adalah kas. Kas di posisi debit sebesar Rp30.080.000, dan berikutnya ada piutang usaha di debit sebesar Rp230.000. Berikutnya ada perlengkapan sejumlah Rp90.000 dan peralatan sejumlah Rp43.500.000. Sewa kantor dibayar di muka sebesar Rp9 juta, dan biaya dibayar di muka tidak ada. Kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan dan tempatnya di kredit sejumlah Rp2.514.000, dan utang usaha sejumlah Rp24.960.000, dan utang gaji tidak ada karena tidak memiliki pegawai. Pendapatan diterima di muka tidak ada. Beban yang masih harus dibayar tidak ada, dan modal pemilik sejumlah Rp40 juta di kredit, dan prive sejumlah Rp9.250.000 di debit, dan pendapatan harian jumlah Rp39.676.000 di kredit, dan beban perbaikan alat tidak ada, dan beban sewa kantor sejumlah Rp9 juta di debit, dan beban gaji tidak ada karena tidak memiliki pegawai, dan beban listrik, air, telepon jumlah Rp4.500.000 di debit, beban perlengkapan sejumlah Rp1.500.000, dan beban administrasi dan beban depresiasi peralatan tidak ada. Dan di sini totalnya adalah balance, yaitu Rp100.150.000 di kredit dan Rp107.150.000 di kredit, debit dan kredit balance. Dan di sini saya akan memaparkan transaksi umum dari awal bulan Juli sampai dengan bulan September. Ini dia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jadi, jurnal umum ini dominan pada penerimaan kas dan juga pendapatan harian untuk sumber pemasukannya. Selain itu juga terdapat pengeluaran rutin pembayaran seperti beban listrik, air, dan telepon, perlengkapan, dan juga privilege pemilik yang mengurangi kas perusahaan. Dan juga ada aktivitas transaksi piutang usaha yang mengindikasikan bahwa tidak semua penjualan dilakukan secara tunai, namun juga ada berupa tagihan. Setelah analisis mendalam terhadap transaksi awal Juli hingga akhir September ini, kita mencapai total saldo di akhir di sisi kredit dan juga debit pada jurnal umum ini sebesar Rp26.522.000. Jumlah ini yang seimbang menegaskan bahwa setiap transaksi telah dicatat dengan benar sesuai prinsip akuntansi berpasangan. Saya akan melanjutkan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ringkasan buku besar. Dari ringkasan buku besar ini, kita dapat melihat bahwa pendapatan harian itu mencapai dengan Rp16.572.000, dan dari pendapatan tersebut kita dapat melihat bahwa ada total beban sebesar Rp7.695.000
dengan beban terbesarnya adalah sewa kantor dan juga utilitas yang menghasilkan laba bersih di periode ini 7.695.000. Posisi keuangan kita di saldo akhir kas ini mencapai 36.362.000. Di bagian ekuitas penambahan laba membuat saldo yang tahan akhir menjadi 32.371.000. Secara keseluruhan, buku besar ini seimbang sempurna dengan total akhir Rp49.721.000. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Rifki dengan NRP 041. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Nah, dalam transaksi penyesuaian, daftar penyesuaian pada akhir Desember yakni 1. Tempat yang disewa selama 1 tahun senilai 18 juta telah digunakan selama 9 bulan. Bulan ini adalah bulan ke-9 penggunaan. Yang kedua, peralatan tidak termasuk mesin cuci memiliki nilai penyusutan 149.000 per bulan. Mesin cuci yang berjumlah 3 buah memiliki nilai penyusutan masing-masing sebesar 90.000 per bulan. Yang keempat, perlengkapan habis pakai yang tersisa di bulan September sebesar 120.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dengan tanggal transaksi tanggal 30 bulan 9 2025 meliputi beban sewa kantor di debit 4.500.000, sewa kantor dibayar di muka di kredit 4.500.000, beban depresiasi peralatan di debit 447.000 rupiah, akumulasi depresiasi peralatan di kredit 447.000, beban depresiasi peralatan 810.000 di debit, dan akumulasi depresiasi peralatan di kredit 810.000. Beban perlengkapan 870.000 di debit dan perlengkapan 870.000 di kredit, dengan total 6.627.000. Perkenalkan, saya Satria Budi Wibawa dengan NRP 5031251025. Jadi di sini saya akan menjelaskan neraca dari Laundry Cinta per 30 September 2025. Total aset perusahaan tercatat sebesar Rp81.281.000 yang terdiri dari aset lancar senilai Rp51.552 yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan juga sewa kantor dibayar di muka. Nilai ini menunjukkan likuiditas usaha yang cukup baik. Kemudian ada aset tetap berupa peralatan senilai Rp43.500.000 dengan akumulasi depresiasi Rp3.771.000, menandakan bahwa aset masih aktif dan juga produktif untuk digunakan setiap harinya. Sementara itu, total kewajiban dan ekuitas juga sebesar Rp81.281.000, sehingga neraca ini berada di dalam posisi yang seimbang. Kewajiban berasal dari utang usaha senilai Rp24.960.000 dan juga ekuitas sebesar Rp56.321.000. Secara keseluruhan, Laundry Cinta ini memiliki struktur keuangan yang sehat dan juga stabil karena modal jauh lebih besar dibandingkan utang, serta posisi kas yang kuat untuk mendukung operasional sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari Laundry Cinta untuk periode Juli hingga September 2025. Selama 3 bulan tersebut, pendapatan harian mencapai Rp16.572.000 yang berasal dari layanan utama yaitu jasa laundry. Total beban operasional tercatat Rp8.877.000 yang terdiri dari depresiasi peralatan senilai Rp1.257.000, listrik dan air Rp2.250.000, perlengkapan Rp870.000, serta sewa kantor senilai Rp4.500.000. Dengan pendapatan dan beban tersebut, Laundry Cinta mencatat laba bersih sebesar Rp7.695.000 atau sekitar 46% dari total pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha berada dalam kondisi yang menguntungkan dan juga efisien, dengan pengelolaan biaya yang baik serta kinerja keuangan yang stabil sepanjang kuartal ketiga 2025.
Saya Nadine Zara Sahira, NRP 5031251009 akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas Laundry Cinta periode 1 Juli hingga 30 September 2025. Total ekuitas Laundry Cinta pada akhir periode adalah sebesar 56.321.000. Terdapat kenaikan ekuitas dibandingkan periode sebelumnya didorong oleh laba bersih senilai 7.695.000, meskipun ada penarikan pribadi atau prive sebesar 6.800.000. Secara keseluruhan, Laundry Cinta menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan positif, dengan peningkatan ekuitas yang menandakan pertumbuhan usaha. Lalu selanjutnya adalah laporan arus kas Laundry Cinta periode 1 Juli hingga 30 September 2025. Laundry Cinta memperoleh kas bersih sebesar 6.282.000 selama periode tersebut. Saldo kas meningkat dari yang awalnya 30.080.000 menjadi 36.362.000. Usaha menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasional yang menandakan aktivitas bisnis berjalan dengan baik. Lalu laba bersih senilai 7.695.000 menunjukkan usaha masih menguntungkan. Penarikan prive senilai 6.800.000 cukup besar, namun tidak sampai menurunkan kas secara signifikan. Tidak ada aktivitas investasi atau pendanaan baru, berarti fokus masih pada operasional harian. Secara keseluruhan, keuangan Laundry Cinta sehat dan stabil, dengan kemampuan baik dalam menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar perkiraan akun dengan saldo akhir yang berfungsi untuk memeriksa keseimbangan jumlah debit dan kredit buku besar. Berikut neraca saldo Laundry Cinta per tanggal 30 September 2025. Yang pertama yaitu Icon. Icon terdapat pendapatan harian yang berjumlah sekitar 16.572.000 rupiah. Yang kedua yaitu Expenses. Expenses terdapat beban administrasi, beban depresiasi peralatan yang berjumlah sekitar 1.257.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu ada beban gaji, beban listrik, air, telepon yang berjumlah sekitar 2.250.000 rupiah. Yang berikutnya adalah beban perbaikan alat, beban perlengkapan yang berjumlah sekitar 870.000 rupiah. Yang terakhir yaitu beban sewa kantor yang berjumlah sekitar 4.500.000 rupiah. Laba rugi bersihnya yaitu berjumlah sekitar 7.695.000 rupiah. Berikut saya akan menjelaskan mengenai aset. Yang pertama yaitu aset kontra. Aset kontra terdapat akumulasi depresiasi peralatan berjumlah sekitar 3.771.000 rupiah. Kedua yaitu aset lancar. Aset lancar terdapat kas yang berjumlah sekitar 36.362.000 rupiah. Yang berikutnya terdapat perlengkapan berjumlah sekitar 120.000 rupiah. Berikutnya terdapat piutang usaha yang berjumlah sebesar 572.000 rupiah. Yang terakhir yaitu sewa kantor dibayar di muka sebesar 4.500.000 rupiah. Yang ketiga yaitu aset tetap. Aset tetap terdapat peralatan sebesar 43.500.000 rupiah. Yang keempat yaitu kewajiban. Kewajiban terdapat beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang gaji sebesar 24.960.000 rupiah. Dan juga terdapat utang usaha. Yang kelima yaitu ekuitas. Ekuitas terdapat laba ditahan sebesar 32.371.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu modal. Modal sebesar 40 juta ribu rupiah. Yang terakhir yaitu priva. Priva terdapat 16.050.000 rupiah. Jumlah dari keseluruhannya yaitu 117.674.000 rupiah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jurnal penutup Laundry Cinta periode September 2025. Yang pertama yaitu pendapatan harian yang terdapat di debit sebesar 16.572.000 rupiah. Yang kedua yaitu ikhtisar
laba rugi yang terdapat di kredit sebesar Rp16.572.000. Yang pertama ada menutup akun pendapatan. Ikhtisar laba rugi terdapat di debit sebesar Rp8.877.000. Berikutnya ada beban perbaikan alat, beban sewa kantor yang terdapat di kredit sebesar Rp4.500.000, beban gaji, beban listrik, air, telepon yang terdapat di kredit sebesar Rp2.250.000, beban administrasi, beban depresiasi peralatan yang terdapat di kredit sebesar Rp1.257.000. Yang kedua yaitu menutup akun beban. Ikhtisar laba rugi terdapat di debit sebesar Rp7.695.000, modal terdapat di kredit sebesar Rp7.695.000. Yang terakhir yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi. Modal terdapat di debit sebesar negatif Rp6.800.000, privat terdapat di kredit sebesar negatif Rp6.800.000.